Eh, saya baca dalam Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, Mbak Ali Masum Krapyak itu beliau mengatakan jangan berkeras-keras dalam masalah ini. Jenengan yang mau baca silakan baca, nanti saya terangkan dalilnya. Yang nggak mau baca juga ada dasarnya. Kalau yang nggak mau baca, saya kira nggak usah terangkan dalilnya. Anda mungkin sering dengar sudah riwayatnya. Tapi yang membaca ini saya sampaikan beberapa riwayat berkaitan dengan kenapa kok mau membaca. Yang pertama di kitab ini, dalam kitab Adatul Imam Al-Qurtubi ini, walaupun di catatan kakinya itu ada yang melemahkan riwayat ini, tapi banyak yang mensahihkan riwayat ini juga karena dikutip oleh banyak ulama ahlu sunnah. Yaitu ketika Imam Ahmad rahimahullah melintas di sebuah pemakaman, beliau melihat ada seorang yang membaca Al-Quran dan dia orang buta ya, dia baca Al-Quran. Maka kata Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari. Kata Imam Ahmad kepada santrinya, "Cung, bilang sama bapak atau orang itu," dia di hadisnya nggak cung gitu, ndak ini. Sampaikan kepada si bapak itu, ndak boleh baca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah, kata beliau. Terus ketika beliau ngomong kayak gitu, ada murid beliau yang lain namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu imam, itu mazhabnya Hambali. Ibnu Qudamah itu ulama yang kalau beliau berpendapat mewakili mazhab Hambali. Beliau nanya ke Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang Mubashir?" Kata beliau, "Hadisnya sahih, saya ambil hadisnya." Kata Mubashir, kata Ibnu Qudamah, "Saya mendapat riwayat dari Mubashir bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya berwasiat agar dibacakan pada jenazahku," kata Abdullah bin Umar, "permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Maka kata Imam Ahmad, "Cung, balik lagi ke orang itu, tidak bid'ah, teruskan baca." Itu kata Imam Ahmad. Nah, itu Imam Ahmad. Terus saya pernah tanya orang, "Emang Rasulullah pernah baca Al-Quran di kuburan?" Saya jawab pernah. Saya baca hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di situ dikatakan bahwa tukang sapu Masjid Nabawi meninggal dunia. Nabi bertanya, "Mana si fulan atau si fulana, kok nggak kelihatan?" "Sudah meninggal ya Rasulullah." "Kenapa saya nggak diberitahu?" Kata Nabi, "Okamakal, karena saya pikir Anda sedang beristirahat dan hanya tukang sapu kan, ya kita rawat jenazahnya, kita makamkan." Kata Nabi, "Tunjukkan mana kuburannya." Maka Nabi ziarah kuburnya dan Nabi sholat jenazah di situ. Ini sahih riwayatnya. Kita tahu sholat jenazah baca Fatihah tidak? Al-Fatihah itu Quran bukan? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukannya. Tapi Nabi melakukan hal itu. Itu dalil yang kedua yang dipakai oleh para ulama berkaitan dengan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan itu. Nah, terus belum lagi nanti riwayat-riwayat yang lain yang serupa dengan itu. Terus saya pernah sampaikan di sini ya, penjelasan hadis Sahih Muslim. Saya baca ini dalam hadisnya, saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Hadisnya Sahih Muslim, hadis nomor 121. Ketika Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu hendak wafat, beliau berpesan, "Nanti kalau saya dikubur jangan ditinggal. Temani saya, sekedar onta atau binatang dipotong dan dibagikan dagingnya." Imam Nawawi ngasih komentar ketika mensyarah hadis itu. Kan Imam Nawawi punya kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim hadis nomor 121. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i berkata, yang ngomong Imam Nawawi loh ya. Imam Syafi'i berkata, selama menunggu itu hendaklah dibacakan Al-Quran. Itu kata Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj, mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Wallahu alam bisawab. Itu yang membolehkan Bu ya. Tapi saya ulang ya, nggak usah berkeras-keras ya. Jenengan yang nggak mau nggak apa-apa, silahkan. Masing-masing punya argumentasinya. Bagi yang mau itu dalilnya tadi diantaranya. Ini saya sampaikan bukan apa-apa, supaya kita satu tidak berkeras-keras, yang kedua biar kita tidak gampang menuduh, itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada contohnya, padahal Nabi melakukan itu. Sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Allah Akbar. Loh, jelas semua nggih? Cukup nama cekam nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan yang luar biasa bisa kita terapkan untuk membimbing keluarga kita atau kerabat kita